UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yufribus su'. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini puasa sudah 2 hari nih. Kok kelihatannya masih seger-seger aja? Iya dong. Harus seger. Mantap. Tapi masih pada puasa kan? Alhamdulillah. Oh, Insyaallah taala. mudah-mudahan puasa kita diterima ya. Amin. Ini di warung Kafe hijau. Kafe hijau ini sangat Masjid. luar biasa. Penuh keberkahan insyaallah ya. Amin. Kita jadikan warung ini untuk menunggu Waktu berbuka. waktu berbuka Sambil Jadi ngabuburit. sambil ngabuburit menunggu berbuka kita ya. Maghrib. Ya nih, ini sudah hari kedua nih sekarang. Nih para rekan-rekan pada puasa semua insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ngomong-ngomong nih sekarang ada saudara kita Ustadz kebetulan. Ustadz Wawan Ridwan dikenalnya. Asli dari Garut, dikenalnya Ajengan sih di sana, tapi nggak apa-apa ya. Karena udah di Sudah, Depok, udah di Depok. berarti namanya dua nih lakopnya. Ajengan Ustadz Wawan Ridwan. Jadi nambah. Ajengan Ustadz Wawan Ridwan. Beliau ini perlu ditanya nih untuk puasa hari kedua. Di hari kedua ini biasanya ada anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW tentang perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang sejatinya tidak harus di bulan Ramadan ya. Setiap hari kita usahakan membaca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai panduan hidup kita, pedoman hidup kita selaku umat Islam. Kitab suci kita dari Allah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada kita umatnya supaya hidup tidak nyasar. Insya Allah kalau kita sebagai orang yang beriman mengimani Al-Quranul Karim ya, insya Allah semua persoalan, kalau kita orang yang beriman, insya Allah semua persoalan terasa indah. Semua masalah terasa mudah kalau kita orang beriman. Yang penting kita tetap berpedoman kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita. Nah, di hari puasa yang kedua ini, coba kita minta kepada guru kita, Ajengan Ustadz Wawan Ridwan, untuk menyampaikan tentang keistimewaan Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kita, firman Allah, kalamullah. Nah, ini perlu didengarkan bersama untuk pemirsa UJN TV di luar sana, mendengarkan apa tentang Al-Quran itu sendiri, supaya kita lebih ada spirit, semangat lagi untuk membaca, mempelajari dan memahami tentang Al-Quranul Karim. Silahkan Pak Ustadz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana wa syarafna bihifdihi wa tilawatihi wa ta'abbudana bitajwidihi wa tahririhi wa ja'ala dzalika min a'dhami ibadatihi wa tuba liman a'rada an kulli syagil yashghiluhu an tadbirihi wa dirasatihi ma'ari ayati adabihi lidh-dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizatid daimah alladzi mala'allahu qulubahum bima'rifatihi wa mahabbatihi. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh kru UJN TV, wabil khusus banyak sahabat saya di sini, Ustadz Irfan, Ustadz Kubro, Ustadz Jamaluddin, dan sahabat semuanya. Alhamdulillah di sore ini sudah hari kedua. Hari kedua Bu,
puasa Ramadan ya. Iya. Jadi tadi pertanyaannya hikmah apa tadi Ustaz? Ya, Al-Quran, ditulisnya Al-Quran, Al-Quran sebagai pedoman kita. Jadi di bulan Ramadan perbanyaklah membaca Al-Quran ya. Padahal sebetulnya jangan hanya mengandalkan bulan Ramadan. Maka saya dengan kawan-kawan, termasuk dengan Ustadz Irfan, Ustadz Kubro, sebelum datang bulan Ramadan kita tetap gencar membikin taklim Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita ketemu dengan Al-Quran itu hanya sebatas bulan Ramadan gitu ya Ustaz. Datang bulan Ramadan baru gencar baca Al-Quran. Sebelum sudah beres bulan Ramadan kita lupa lagi sama Al-Quran. Padahal Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Petunjuk. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca, bukan untuk dipajang ya. Sekarang banyak orang yang majang Al-Quran, masalahnya di masjid-masjid dia pajang, dilase-lase ya, sehingga Al-Quran itu nyampe bersih mengkilap. Ketemu tahun mengkilap, ketemu tahun mengkilap. Jadi nggak kusut. Nggak kusut gitu. Masalahnya apa? Nggak pernah dibaca Al-Quran. Padahal di surah Al-Ankabut ayat 45, wallahu a'lam. Ya, takut salah doang ini ayatnya ya. Nah, di surah Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Aku turunkan Al-Qur'an, aku wahyukan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Ya. Ini untuk dibaca. Jadi setelah diwahyukan itu untuk dibaca. Setelah dibaca digali isi kandungannya, dilihat kandungannya apa. Karena semua ada di Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau orang yang meninggalkan Al-Qur'an, mereka meninggalkan patokan hidup umat Islam. Gitu. Jadi Al-Qur'an memang harus dibaca. Dari mulai belajar baca, ya. Udah belajar baca, belajar tar kepada siapa kita menggali tafsirnya. Ya, setelah mampu, setelah tahu, kaji isi kandungannya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di bulan Ramadan ini kita yang akan sampaikan ya, baru hari kedua semangat-semangatnya kaum muslimin membaca Al-Qur'anul Karim. Ya alhamdulillah juga, walaupun tadinya tidak pernah membaca Al-Qur'an, datangnya bulan Ramadan dengan keberkahan bulan Ramadan bisa membaca Al-Qur'an. Tadarusan biasanya kalau di Sunda itu. Yuk tadarusan yuk. Sehari paling sedikit satu juz. Itu udah istimewa dah. Padahal seharusnya bulan Ramadan ini penuhi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an atau mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Jadi sebaik-baik kalian, kata baginda Rasul, orang yang selalu mempelajari Al-Qur'an. Nah, sekarang yang paling sulit itu belajar Al-Qur'an loh. Diajak ngaji taklim rame. Alhamdulillah. Diajak ngaji apa aja sementing di luar Al-Qur'an. Selalu agak penuhan lah. Tapi ketika mengajak ngaji Al-Qur'an, mulai terkikis. 1, 2, 3 yang pada ngaji. Ini fakta ya, bukan cerita, menceritakan bukan apa yang tidak benar, tapi menceritakan kebenarannya. Pernah Ustadz Irfan cerita ke ana juga, sangat sulit kalau tidak istiqomah mengajarkan Al-Qur'an, bubarlah, nggak lama umurnya. Tapi alhamdulillah dengan istiqomah kita, walaupun perjalanannya sangat licin, banyak batu kerikil, samping kiri kanan jurang begitu menakutkan. Itu kalau jalan ke surga begitu. Ya, jalan membimbing Al-Qur'an itu sangat-sangat. Sampai ada yang mengatakan ngaji Al-Qur'an mulu dipakainya kapan? Padahal baginda Rasul mengatakan sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Kalau umpamanya kalimat ini dibalik, seburuk-buruknya orang yang tidak pernah belajar Al-Qur'an, orang yang bisa mengajarkan Al-Qur'an dia diem baik.
tidak mau mengajarkan Al-Quran, tidak, apalagi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini di sini kita harus harus di bulan Ramadan, terutama Ramadan kedua ini, ya kita gencar lah. Ajak sahabat-sahabat kita baca Al-Quran di masjid-masjid, di majlis-majlis, begitu Ustaz? Iya. Ini tadi cukup menarik. Al-Quran hanya sebagai pajangan, sehingga Al-Quran itu kondisinya masih bersih, rapih, seperti baru beli. Masya Allah. Di rumah dipajang, ditaruh di etalase, ya kan? Ya alhamdulillah masih dihormati, taruh di etalase. Kadang-kadang ditaruh di atas lemari sampai bulukan ya, banyak debunya, ya kan? Ya pertanda Al-Quran itu tidak dibaca. Itu tanda-tandanya. Nah, untuk mengajak itu, karena terkesan sudah menjadi tradisi. Kalau datang bulan Ramadan, ya saudara-saudara kita semangat, masjid-masjid penuh, ya kan? Untuk menghilangkan itu, supaya baca Al-Quran itu bisa setiap hari, bukan hanya bulan Ramadan. Kira-kira ini triknya seperti apa? Triknya sebetulnya ada di pengajar ya. Pengajar ini jangan lelah, jangan bosen untuk terus mengajak belajar Al-Quran. Terus terang aja, kalau cuma ngajak sebatas bulan Ramadan, yuk ngaji, hilang bulan Ramadan, yang ngajaknya juga hilang. Ini asli seumur hidup kita itu sebagai umat Islam hanya memajang diri untuk ramenya bulan Ramadan doang. Bisa jadi amalan kita ini membaca Al-Quran hanya sebatas karena ada apa di bulan Ramadan. Kan begitu. Tapi kalau kita istiqomah, yang mahal itu istiqomah. Artinya, maka dari sebelum bulan Ramadan sudah dibiasakan membaca Al-Quran. Datang bulan Ramadan semakin giat. Isi keseharian kita dan malam kita ini dengan ibadah. Salah satu di antaranya, perbanyak membaca Al-Quran. Nah, gitu begitu juga masjid. Masjid kan ramenya hanya bulan Ramadan. Dan itu pun tidak tuntas sampai akhir tuh. Kita inginnya, padahal fadilah bulan Ramadan semakin akhir itu kan semakin bagus. Apalagi turunnya malam Lailatul Qadar, diriwayatkan di atas tanggal-tanggal 20. Dan di situ ada pada tanggal yang ganjil-ganjil gitu ya. Ada riwayat yang menyatakan itu. Nah, kita menginginkan masjid itu penuh, baik itu sholat tarawihnya, tadarusannya, iktikafnya dari awal tuh sehingga akhir itu bagaimana ya supaya lebih semarak kembali tentang mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Harus bagaimana supaya bulan Ramadan ini masjid terus rame dengan berjamaah sholat 5 waktu, berjamaah tadarusan ya. Sebetulnya itu sangat mahal, bisa kumpul terus-terusan beribadah di masjid. Karena yang menjadi permasalahannya itu iman sih. Akhir zaman ini yang sudah mahal itu iman. Iman itu di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah keyakinan hati. Ma'rifat itu al-imanu ma'rifatun. Iman itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Keyakinan hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini kan diperintah sama Allah dan Rasulnya. Kalau diperintah sama antum umpamanya, ya ana mungkin diperintah antum, takutnya antum nggak ngasih sesuatu lah sama aneh males gitu. Apalagi udah 2 kali antum nggak ngasih sama aneh gitu. Nah, ana males karena manusia nih. Tapi kita yakin yang merintah Allah, yang memberikan ganjaran Allah, yang akan memberikan siksa juga Allah. Kita harus yakin kepada Allah. Berarti gitu. Yang begitu itu artinya yang malas untuk mengaji atau memenuhi masjid selama bulan Ramadan, mereka saudara kita itu ada krisis keimanan. Krisis keimanan. Kira-kira seperti itu ya? Ya betul. Berarti imannya kurang kuat. Berarti iman itulah adalah pokok dasar yang harus ditanamkan betul, bahwa Al-Quran itu wajib dibaca dan dipahami. Kandungannya, isi kandungannya daripada Al-Quran. Setelah paham tentunya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu ya Ustaz ya. Nah, ini di bulan Ramadan ini kan fadilah dilipat gandakan setiap amalan kita. Bahkan yang sunnah menjadi pahala wajib, apalagi yang wajib. Ini Al-Quran nih Ustaz,
banyak sekali fadilahnya, apalagi bagi kita besok di Yaumil Mahsyar. Yang akan menaungkan kita adalah Al-Quranul Karim, yang memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Kira-kira itu gimana itu, Ustaz? Orang yang ogah, belajar ogah, ya, membaca ogah, apalagi mengamalkan, kira-kira seperti itu. Iya. Kabar gembira ya, kabar gembira sebetulnya nih. Kabar gembira bagi seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari baginda Rasul sudah menyampaikan, siapa orang yang mau membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baginda Rasul memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam yang beriman ya. Nih, kembali lagi iman lagi ya. Puasa awalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iman. Yang infak sedekah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah ila akhir ayat. Ini kalimat orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Awalnya semua pakai kalimat amanu. Yang mahal itu emang asli iman, keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak iman, tidak percaya bahwa di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim, orang mangsa bodoh membaca Al-Quran. Mangsa bodoh. Iya. Udah jelas kabar gembira ini. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya Al-Quran ini itu yang pernah kita baca di masa hidup kita akan memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan loh. Orang di ketika itu tidak ada pertolongan, tidak ada pertolongan tidak ada. Kecuali pertolongan Al-Quranul Karim untuk orang yang di masa hidupnya mencintai Al-Quran dengan membaca, dengan mengamalkan, dengan istiqomah mereka mengagungkan kalamullah. Begitu. Ya. Barangkali ada rekan-rekan yang lain nih, Mas Edi, ada yang perlu ditanyakan persoalan Al-Quranul Karim. Ustaz, Silakan. mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar? Tanda-tandanya itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu sebagian para ulama menjelaskan ya, di malam Lailatul Qadar itu tandanya satu, di malam ganjil. Tapi kan ganjilnya itu kita tidak tahu tanggal yang mana kita yang ngambil. Ya, karena ada perbedaan pendapat. Ini ada ngambil puasa tanggal 1 yang ini. Besok ada yang tanggal 1 yang ini. Jadi di Indonesia ini Ramadan pertama itu ada 2 klub. Ada 2 pendapat. Ada yang hari ini udah melaksanakan Ramadan, yang satu lainnya lagi baru besok 1 Ramadan. Nah, ini aja kita harus. Nah, intinya di dalamnya. Tapi para ulama mengatakan adanya Lailatul Qadar itu, turunnya Lailatul Qadar itu di hari-hari, di malam-malam yang ganjil ya. 23, 27, 29 ya. Itu di hari-hari ganjil, di malam-malam ganjil 21 itu. Itu salah satu. Tapi kalau kita milih ya, terus milih 21 ada, 23 ada, 27 ada, 29 ada. Di hari-hari yang lainnya molor di rumah. Lah ini belum tentu juga mendapatkan Lailatul Qadar karena ente milih-milihnya terlalu kebangetan. Iya. Memang pada begitu. Hakikatnya itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Karena belum tentu ini tanggal itu yang mana yang sebenarnya. Pilihan-pilihan itu sebenarnya salah satu untuk memberikan motivasi. Motivasi saja. Yang sejatinya kita nggak usah milih-milih. Iya. Mau genap, mau tongkrongin lah. Tongkrongin saja. Ya begitu. Menjaga datangnya bulan Ramadan. Itu yang lebih bijak banget. Ciri yang ikhlas itu kan begitu, nggak milih-milih. Cuman dipersiapkan di hari-hari ganjil yang sudah disampaikan oleh para ulama, lebih giat, lebih khusyuk, ridho. Ya Allah, mudah-mudahan malam ini di malam ganjil ini ada turunnya Lailatul Qadar, kan begitu. Nih, Bang Wandi, ada yang tanda-tandanya begitu. Ya, saya kira cukup ya, sudah sudah lengkap. Banyak. Sudah lengkap ya. Sudah lengkap yang disampaikan oleh guru kita kepada kita semuanya. Sudah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, Allahumma amin. Ya, barangkali sampai di sini saja ya penjelasan nasihat atau tausiah pada Ramadan yang kedua. Jadi sudah mendapatkan 2 hari nih sampai hari ini nih.
Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan sampai selesai Amin, Ramadan Allahumma ini, amin. dan kita tetap diberikan kesehatan, kemampuan, dan kemauan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Sampai jumpa, dan tetap di channel Ujian TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. السلام عليك زائد